Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Hai sahabat Pengadilan Agama Pekanbaru. Kembali bersama saya Rika Oktorianur dan juga saya didampingi kali ini bersama Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Bapak Detranus Lagu Arman MAG. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kali ini Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru akan menceritakan atau memberitahukan kepada kita bagaimana proses dalam persidangan. Boleh Pak? Silakan. Terima kasih Bu Rika. Kemarin kita kan sudah membicarakan berkenaan dengan masalah pembuatan surat gugatan. Ya, intinya pembuatan surat gugatan itu ada 3 unsur, mulai daripada identitas para pihak, posita, dan petitum. Kemudian setelah itu kemarin kita juga sudah membicarakan berkenaan dengan masalah proses perjalanan sebuah berkas. Mulai perkara masuk ke meja 1, kemudian sampai kepada parmut, kemudian mejanya panitra, kemudian ketua pengadilan membuat PMH. Setelah itu terus kepada panitra melakukan penunjukan PP dan JS. Setelah itu sampai kepada ketua majelis menetapkan hari sidang lalu dipanggil. Gitu. Nah, saat sekarang ini Bapak dan Ibu kita akan mencoba menguraikan berkenaan dengan masalah proses perjalanan sebuah persidangan ya. Yes. Ini mungkin masyarakat kita Bu Rika banyak yang bertanya, kadang-kadang bingung setelah ini apa lagi, setelah pemeriksaan saksi apa lagi gitu kan. Jadi pada pagi hari ini kita akan mencoba menjelaskan kepada kita semua bagaimana proses sebuah persidangan di pengadilan. Nah, yang pertama kali ketika pihak penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon sudah hadir ke dalam persidangan, itu upaya pertama kali yang dilakukan oleh majelis hakim itu pasti upaya perdamaian, ya. Karena mediasi ya Pak? Ya, bukan perdamaian dulu, yang beda ya Pak? Ya, mediasi dengan upaya perdamaian sebenarnya hakikatnya sama, tapi upaya pertama yang harus dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan ketika penggugat dan tergugatnya hadir itu adalah wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara. Itu kewajiban tersebut itu terletak di pundaknya hakim gitu. Jadi di sidang pertama itu memang hakim berkewajiban mendamaikan kedua belah pihak berperkara. Nah, setelah upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dilakukan oleh hakim dalam persidangan, maka barulah masuk kepada tahap mediasi. Nah, mediasi kalau di Pengadilan Agama Pekanbaru kita sudah punya mediasi non-hakim, yang non-hakim, yang hakim ada juga, tapi karena hakim kita jumlahnya sangat terbatas, dibantu untuk mediasi ini oleh mediator non-hakim. Ya, itu biasanya Bu Rika kalau persidangan tersebut dalam proses mediasi itu biasanya ditunda oleh majelis hakim lebih kurang 2 minggu atau 3 minggu. Dalam perma itu memang mediasi itu dilaksanakan selama 30 hari dan itu pun juga dapat diperpanjang lagi gitu kalau kedua belah pihak menginginkan untuk diperpanjang. Tapi karena memang perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru jumlahnya cukup banyak, karena itu mediasi ini dimaksimalkan selama 3 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu. Nah, kemudian di dalam proses mediasi ini itu mediator memaksimalkan juga upaya penyelesaiannya melalui mediasi ini. Kadang-kadang dalam 1 minggu itu mungkin bisa 2 kali pertemuan misalnya kan. Berarti kalau ditunda selama 3 minggu berarti 2 kali 3 6 kali pertemuan. Biasanya sebelum persidangan dibuka kembali itu mediator kita masih tetap berupaya untuk mendamaikan lagi di ruang mediasi. Itu Pak harus datang kedua para pihak Pak? Kalau mediasi ini memang prinsipalnya harus hadir gitu. Ya, sekalipun mereka sudah menguasakan dengan pihak kuasa hukum, dengan pengacara atau advokat gitu kan, tapi kita dan dalam aturan juga seperti itu sebenarnya untuk mediasi itu prinsipalnya juga harus hadir gitu ya. Karena kalau diwakili oleh kuasa hukum biasanya kurang maksimal gitu ya. Tetapi kalau memang pihak prinsipalnya yang hadir, nah itu kadang-kadang upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator kita itu biasanya bisa dilakukan secara maksimal. Karena memang prinsipal yang betul yang hadir dalam upaya perdamaian tersebut gitu kan. Kalau cuma sebelah aja yang datang.
Kalau sebelah haja itu tidak bisa dimediasi. Kalau di sidang pertama itu misalnya penggugat saja yang hadir itu pasti tidak bisa dimediasi gitu ya. Karena gimana cara memediasinya pihak tergugat itu tidak hadir gitu. Ditunda ya Pak ya? Ya pasti tunda, dipanggil lagi. Nah, kalau di persidangan berikutnya dua-duanya hadir baru dimediasi oleh mediator kita. Itu tahap pertama dan tahap kedua. Jadi tahap pertama upaya perdamaian oleh majelis hakim. Tahap kedua adalah mediasi yang dilakukan oleh mediator kita. Itu dalam 2 kali persidangan Pak ya? Sekali? Biasanya dalam 2 kali persidangan biasanya ya. Nah, selanjutnya kalau memang tidak mungkin juga didamaikan lagi dan ada laporan daripada mediator kepada majelis hakim mediasi tidak berhasil, maka sidang selanjutnya itu di dalam persidangan majelis hakim tetap mengupayakan juga terlebih dahulu sebelum masuk kepada pemeriksaan pokok perkara untuk mendamaikan. Nah, inilah bedanya mungkin upaya perdamaian di pengadilan agama dengan peradilan umum. Mungkin di peradilan umum itu mungkin upaya perdamaian majelis hakim dalam sidang perdata biasa itu mungkin dalam sidang pertama saja. Tapi kalau di dalam perceraian atau cerai gugat atau cerai talak itu di dalam setiap persidangan tetap diupayakan oleh majelis hakim, karena memutus perceraian itu adalah sesuatu hal yang istilahnya perceraian itu kan adalah sesuatu hal yang boleh tapi dibenci oleh Allah kan gitu kan. Benar. Ya itu soalnya upaya perdamaian itu tetap diupayakan semaksimal mungkin di dalam setiap tahap persidangan gitu. Kemudian tahap selanjutnya, tahap ketiga adalah kalau memang tidak bisa juga didamaikan, maka majelis hakim khusus dalam perkara cerai gugat dan cerai talak itu sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Kenapa sidang perkara perceraian harus dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum? Karena memang yang dibicarakan di dalam persidangan adalah rahasia-rahasia rumah tangga kan. Tidak mungkin akan dibicarakan terbuka untuk umum, didengar oleh halayak ramai kan. Soalnya kalau sidang perceraian itu harus dilaksanakan revisi ya Pak ya? Ya sidang tertutup untuk umum. Nah, setelah itu baru dibacakan surat gugatan penggugat. Nah, yang membacakan surat gugatan penggugat itu adalah biasanya majelis hakim gitu ya. Nah, setelah surat gugatan dibacakan, nanti majelis hakim akan bertanya kepada pihak penggugat, ini surat gugatan saudara sudah dibacakan, ada yang perlu diperbaiki atau dirubah atau bagaimana gitu. Sudah cukup Pak. Kalau sudah cukup, maka barulah masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu mendengarkan jawaban dari pihak tergugat. Nah, untuk menjawab surat gugat ini, Bu Rika, itu bisa dilakukan secara lisan, dituntut oleh majelis hakim dalam persidangan, dan juga bisa dilakukan secara tertulis. Nah, kalau dilakukan secara tertulis, itu sidang ditunda lagi. Nah, inilah mungkin yang menyebabkan persidangan prosesnya agak lama, ditunda lagi, dibahas lagi di rumah, diketik di rumah lagi, persidangan berikutnya baru dibawa. Bisa berkali-kali berminggu-minggu ya Pak ya? Bisa berminggu-minggu jadinya kan kalau. Tetapi biasanya di dalam persidangan kita di Pengadilan Agama Pekanbaru itu biasanya masyarakat menjawab secara lisan aja gitu supaya proses persidangan bisa berjalan dengan cepat gitu ya. Biasanya dituntut oleh majelis hakim dijawab item per item. Misalnya pertama berkenaan identitas, ini identitas saudara dibuat oleh istri saudara seperti ini, benar tidak nama saudara? Udah benar Pak Hakim, alamat saudara sudah benar gitu kan. Nah, kalau identitas udah benar, baru masuk kepada posita yang pertama. Ini posita pertama, istri saudara menyatakan saudara adalah suami istri menikah tanggal sekian, sudah tercatat di KUA kecamatan itu pada tanggal sekian, benar misalnya kan. Nah, kemudian baru tahap kedua, setelah menikah tinggal di situ, benar. Kemudian telah lahir 3 orang anak, benar gitu kan. Nah, jadi yang biasa ya Pak ya? Ya, artinya dituntut oleh majelis hakim sesuai dengan posita yang kita pernah uraikan dahulu bertahap. Nah, kemudian mulai terjadi perselisihannya terjadi misalnya Mei 2017 misalnya, tidak Pak Hakim, perselisihannya bukan Mei 2017, malah sejak tahun 2015, 3 tahun setelah menikah kami sudah berselisih juga. Itu dicatat oleh majelis hakim gitu kan. Kalau memang ada perbedaan dengan surat gugatan itu disampaikan kepada majelis hakim. Nah, itu tahap yang jawaban dari pihak tergugat. Nah, setelah dijawab oleh pihak tergugat, Ibu Rika, nanti dibalikkan lagi kepada penggugat.
apa yang dijawab tadi dibalikan lagi kepada penggugat. Yang replik duplik itu Pak. Nah, itu yang replik, itu replik namanya. Replik itu artinya jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat gitu ya, yang replik. Iya, replik. Ya, artinya mulai mengerucut gitu ya. Jadi kalau yang sudah diakui dan sudah dibenarkan oleh pihak tergugat itu tidak perlu dijawab lagi. Apa dijawab lagi kan sudah diakui kan. Jadi yang dijawab oleh pihak penggugat itu apa yang dibantah oleh pihak tergugat. Nah, di dalam itulah yang dijawab di dalam replik. Nah, setelah dijawab oleh pihak penggugat, replik tadi nanti dijawab lagi oleh tergugat. Namanya duplik gitu. Jadi duplik itu adalah jawaban tergugat terhadap repliknya penggugat gitu. Jadi intinya di persidangan itu ada sebuah keseimbangan dan keadilan. Nah, penggugat dijawab oleh tergugat. Setelah dijawab tergugat, dibalikkan lagi kepada penggugat, namanya replik. Setelah dijawab oleh penggugat dalam replik, balikkan lagi kepada tergugat, namanya duplik gitu. Seperti itu. Tapi Pak ya, kalau misalnya di salah satu pihak merasa, oh kayaknya berat sebelah ini hakimnya gitu Pak ya, kan mana tahu ya Pak ya. Apakah mereka ada berhak nggak Pak buat untuk meminta penggantian hakim? Pernah nggak begitu? Nggak boleh gitu ya. Artinya gini, insya Allah hakim tuh paham dan tahulah ya salah satu azas di dalam aturan hukum acara itu adalah adil dan seimbang gitu ya. Ya tidak boleh kita berat sebelah. Kalau diberi kesempatan kepada pihak penggugat, beri kesempatan kepada pihak tergugat. Begitu juga nanti dalam proses pembuktian. Kalau pada dasarnya pembuktian itu yang mengajukan alat bukti adalah yang menggugat. Siapa yang menggugat, yang mendalilkan dialah yang membuktikan. Tergugat pun kalau dia membantah dan dia punya bukti, diberikan juga kesempatan untuk alat bukti. Nanti kita uraikan juga gitu. Ya, artinya di dalam persidangan itu hakim pasti tidak akan pernah melakukan keberpihakan kepada salah satu pihak. Kalau hakim berpihak kepada salah satu pihak, nah ini hakim sudah melanggar azas hukum acara gitu. Itu azas gitu ya, azas. Insya Allah hakim tidak akan pernah berbuat seperti itu. Karena mereka sudah disumpah juga ya. Apalagi sudah disumpah kan, itu tahap replik dan duplik gitu ya. Jadi istilahnya dalam tahap jawab menjawab, replik dan duplik itu seperti mengerucut. Nah, nanti ketemulah di situ titik temunya seperti apa gitu kan. Terus Pak, kalau misalnya apa sih yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pak untuk memutuskan suatu perkara itu Pak? Nanti dulu mereka ya. Masih. Mereka transfer. Coba sekali nanti kita uraikan lagi dari duplik. Tahap selanjutnya apa lagi gitu kan? Nanti kan biasanya masyarakat bertanya setelah ada jawab menjawab replik duplik, tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya adalah itu tahap yang ke-9 itu pembuktian. Pembuktian. Siapa yang mendalilkan, siapa yang menggugat, dialah yang harus membuktikan gitu kan. Ini yang pertama sekali dipahamkan gitu kan. Jadi kalau istri yang melakukan gugatan, berarti istrilah yang membuktikan gitu kan. Dialah yang pertama kali membuktikan. Itu yang ada saksi juga Pak, bukan? Ya, jadi tahap pembuktian itu alat bukti itu sebenarnya ada 5 ya. Ada 5. Kalau gampang menghafalnya, Bu Rika, kalau Bu Rika ingin menghafalnya, surat saksi, disangka, pengakuan sumpah gitu. Surat saksi, disangka, pengakuan sumpah. Bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah. Nah, 5 inilah alat bukti. Saksi, disangka, pembuktian sumpah. Surat saksi, disangka, pengakuan sumpah. Jadi alat bukti itu bukan hanya cuma 2, bukti surat, tidak. Alat bukti itu banyak, ada 5 gitu ya. Ada juga ahli hukum acara di peradilan, di perdata itu yang menyatakan alat bukti itu ada juga saksi ahli misalnya, itu ada juga yang menambah seperti itu gitu kan. Disente juga termasuk alat bukti gitu ya. Nah, ini jadi alat bukti itu ada 5, bukti surat, bukti saksi, pengakuan, surat saksi, di persangkaan, pengakuan, sumpah. 5 itu alat bukti kan gitu ya. Nah, kalau kita di pengadilan, biasanya kita di pengadilan itu memakai alat bukti 2, yaitu bukti surat dan bukti saksi. Nah, surat apa suratnya? Dalam perkara perceraian, bukti surat itu buku nikah gitu kan. Apalagi akte kelahiran anak misalnya kan, itu KTP boleh ya, kalau seandainya mungkin ada misalnya eksepsi misalnya kan, itu boleh misalnya kan, itu bukti surat ya. Kemudian bukti saksi
saksi itu minimal harus 2 orang, jangan 1 orang di bawah pengadilan. Gitu. Umur saksi gimana Pak? Nah, umur saksi itu minimal kalau dalam aturan hukum acara itu minimal 15 tahun. Oh 15. Ya, dalam aturan HIR dan RBG itu 15 tahun minimal 15 tahun gitu ya. Nah, jadi saksi itu nanti kalau di pengadilan agama dalam perkara perceraian itu saksi boleh dari pihak keluarga. Karena yang lebih mengetahui persoalan rumah tangga adalah pihak keluarga. Tidak mungkin orang luar yang mengetahui persoalan rumah tangga kita kan? Iya benar. Ya, karena orang kalau bertengkar itu pasti dalam rumah. Karena kalau Bu Rika bertengkar tidak mungkin di luar kan? Ayolah keluar kita bertengkar di halaman tidak mungkin kan? Supaya orang tahu semua kan gitu kan? Pasti kalau bertengkarnya dalam rumah. Dalam rumah pun kadang-kadang kena segan dengan mertua pasti di kamar bertengkarnya kan? Gitu ya. Jadi yang sampai lah Pak ya. Iya, seperti itu kan. Tapi itu soalnya saksi dalam perkara perceraian itu dibolehkan dari pihak keluarga. Tapi kalau dalam perdata secara umum kan ada orang-orang yang dilarang sebagai saksi gitu ya, seperti orang tua atau suami dan istri, misalnya sekalipun mereka sudah bercerai itu tidak boleh jadi saksi gitu ya. Itu yang dilarang saksi. Tapi kalau di pengadilan agama khusus dalam perkara perceraian itu bahan saksi itu memang kalau bisa memang orang dalam yang mengetahui persoalan rumah tangga gitu ya. Kemudian yang sering juga terjadi di dalam persidangan itu banyak masyarakat yang membawa saksi itu adalah orang yang tidak mengetahui persoalan rumah tangga. Mereka menyangka saksi perceraian itu persis sama dengan saksi nikah katanya. Jadi hanya sekedar untuk menyaksikan perceraian gitu. Nah, ini yang harus yang dipahami oleh masyarakat. Jangan membawa saksi yang tidak tahu dengan persoalan rumah tangga kita. Kalau bisa yang dibawa saksi di dalam persidangan itu adalah orang yang mendengar, melihat langsung, misalnya pertengkaran rumah tangga, misalnya kan, atau mungkin orang yang melihat kita pernah didamaikan oleh pihak keluarga, itulah yang bagus saksi yang dibawa. Itu saksinya yang sering melihat atau cuma sekali melihat bagaimana? Sekali melihat pun tidak apa-apa juga. Bisa. Gitu. Ya. Saksi itu sebenarnya kan ada syarat formil dan ada syarat material. Syarat formilnya saksi itu salah satu di antaranya saksi itu harus disumpah dalam persidangan. Kemudian menyampaikan keterangan di dalam ruang sidang. Ya, walaupun mungkin misalnya Bu Rika tetangga dengan saya kebetulan hakim, lalu Bu Rika bercerita di halaman rumah saya, Pak, itu tidak bisa dipakai keterangan Bu Rika seperti itu, tidak bisa dijadikan sebagai pedoman ya Pak? Sebagai alat bukti. Kalau Bu Rika mau memberikan keterangan harus dalam ruang persidangan, tidak bisa di halaman atau di kedai ketemu dengan hakim lalu bicara lalu dicatat oleh hakim, tidak bisa gitu. Jadi keterangan itu harus dalam ruang persidangan. Kemudian saksi itu juga harus disumpah terlebih dahulu kan gitu kan. Itu syarat-syarat formil. Kemudian saksi itu memberikan keterangan dalam ruang sidang harus satu-satu, tidak boleh dua-dua gitu. Berebut ngomong nggak bisa Pak ya? Nggak bisa, karena nanti kalau dua-duanya masuk ke dalam ruang sidang saling mendengar, objektif keterangan saksi itu lagi kan. Oh, tadi saksi menjawab seperti saya juga jawab seperti itu, ada objektif jadi jangan soalnya saksi itu harus dipisah satu persatu gitu kan. Nah, syarat materialnya apa? Syarat materialnya saksi itu harus memberikan keterangan yang memang dia dengar langsung, didengar langsung, dilihat langsung, dirasakan langsung, diketahui langsung gitu kan. Kalau saksi itu mendengar dari orang lain itu saksi testimonium di auditu namanya kan. Ya, mendengar cerita dari tetangga gitu-gitu Pak. Itu saksi yang seperti itu sebenarnya tidak bisa dipakai di dalam aturan hukum acara. Artinya yang memang dia mendengar langsung dan melihat langsung. Saya mendengar langsung si A dengan si B bertengkar dalam rumah, ribut-ribut misalnya. Si A atau si B memukul istri atau memukul suaminya. Kan ada juga istri yang memukul suami, ada juga dalam persidangan itu kan gitu. Karena marah dengan suami lalu diambilnya sendok gula itu dipukulkan kepada kepala suaminya kan. Bukan hanya kamu saja yang bisa mukul saya, sapu juga mukul katanya. Karena kadang sapu yang dilemparkan kepada. Ya, dilihat oleh ininya kan, oleh orang tua atau keluarga dalam rumah itu bisa jadi saksi gitu. Tapi nggak perlu harus visum segala macam, nggak perlu ya. Iya. Kalau KDRT mah harus visum kalau bagus seperti itu ya, visum gitu ya, visum dengan noter ya. Nah, ini pembuktian. Nah, khusus berkenaan dengan perkara tanah itu juga harus dilakukan disente ke tempat.
misalnya harta bersama misalnya. Ngecekkan langsung ya Pak. Ya, Disente cek. dulu Pak, jelaskan Pak. Disente itu apa Pak? Ya, disente itu artinya sidang di tempat gitu ya. sidang di tempat. Hakim itu turun ke lapangan, melihat kondisi rumah dan tanah ini yang sedang disengketakan. Ya. Itu biasanya perkara harta bersama dan perkara waris biasanya yang seperti itu kan. Setelah itu, setelah disente, baru masuk kepada tahap kesimpulan para pihak. Penggugat kesimpulannya bagaimana? Ya, sampailah kesimpulannya, saya memang tetap ingin cerai Pak Hakim gitu, dan mungkin lagi berbaik gitu. Kalau tergugat gimana? Ya saya juga tidak ingin berbaik lagi ya, berarti kesimpulan para pihak seperti itu, ya, ringkas. Jangan kesimpulan itu lebih panjang lagi daripada jawaban gitu, itu bukan kesimpulan namanya. Iya, Gitu. benar. Kesimpulan itu intinya gimana kan gitu, intinya kan gitu. Jadi kesimpulan, setelah kesimpulan para pihak baru masuk kepada musyawarah majelis. Musyawarah majelis. Musyawarah majelis itu harus dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Tidak boleh sidang musyawarah majelis itu laksanakan terbuka untuk umum. Jadi sidang itu dinyatakan tertutup untuk umum dulu. Para pihak sekarang keluar, baru dimusyawarahkan gimana. Jadi cuma para hakim Saja yang hadir dalam persidangan gitu kan. Dalam musyawarah majelis itu sendiri Bu Rika, itu tekniknya dan caranya ada juga. Jadi ketua majelis pertama kali akan meminta pendapat hakim yang junior dulu. Gimana menurut hakim dua gimana? Yang junior dulu, jangan yang senior dulu yang ditanya gitu, yang junior. Terus yang senior gimana gitu. Nah setelah itu baru pendapatnya ketua majelis. Kalau saya sebagai ketua majelis berpendapat seperti ini misalnya kan. Kalau seandainya terjadi perbedaan pendapat, misalnya ketua pendapatnya A, hakim yang senior pendapatnya B, hakim junior pendapatnya C, yang mana yang dipakai? Tahu nggak Rika? Apa harus tetap ada ketua Pak? Nah, yang dipakai adalah pendapatnya ketua majelis. Kalau tiga-tiganya berbeda pendapat, maka yang dipakai adalah pendapat ketua majelis. Sementara yang dua lagi mengajukan dissenting opinion di dalam putusan, gitu kan? Tulis kalau majelis hakim yang senior pendapatnya seperti ini, alasannya seperti ini. Menimbang hakim yang junior pendapat seperti ini, alasannya seperti ini, gitu kan? Tapi di dalam amar putusan yang dituangkan adalah pendapatnya ketua majelis, gitu ya. Nah, tapi semua hakim yang menyidangkan perkara tersebut harus bertanda tangan di dalam putusan. Gitu. Semua. Ya, itu kalau ada 3 pendapat. Kalau seandainya hakim ketua majelis pendapatnya A, hakim senior dan junior pendapatnya B, yang mana yang pakai pendapatnya? Senior itu apa ya? Ya, yang hakim yang terbanyak, jumlah terbanyak dipakai. Misalnya ketua majelis pendapatnya A, hakim anggota 1, hakim anggota pendapatnya B. Yang B inilah yang dituangkan di dalam amar putusan. Oh begitu. Ya nanti kalau cuma 2 pendapat opini ya Pak ya? Ada 2 pendapat misalnya dalam persidangan ya, itu. 2 opini berarti Pak. Nah, dipilih yang terbanyak. Oh bukan tetap dengan ketua. Ya tidak ketua yang terbanyak gitu. Begitu ya. Ya kalau seandainya ketua majelis dengan hakim junior misalnya pendapatnya A, maka pendapat ketua majelis dan hakim junior pendapat dikesampingkan pendapatnya hakim yang senior gitu kan. Ya, mana yang lebih banyak berarti Pak? Ya, kalau 3 hakim itu berbeda pendapatnya tiga-tiganya, ketua majelis yang dipakai. Yang 2 lagi melakukan dissenting opinion kan gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya yang 2 berpendapat seperti ini, 1 pendapat seperti ini, yang 2 lah yang dipakai gitu. Itu dalam musyawarah majelis. Setelah itu baru dibacakan putusan. Pembacaan putusan terbalik dengan musyawarah majelis. Kalau musyawarah majelis sidangnya dinyatakan tertutup untuk umum, maka pembacaan putusan harus dinyatakan terbuka untuk umum dan itu harus dicatat di dalam berita acara. Inilah berikan tahap-tahap persidangan yang kita jelaskan kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan seperti ini masyarakat paham dan tahu dengan menonton podcastnya kita ini. Kalau masalah putusan satu Pak, saya. Seandainya tergugat tidak datang Pak, apakah hakim dapat menjatuhkan suatu putusan Pak? Ya, kalau memang sudah diagendakan sidang selanjutnya adalah menyampaikan hasil musyawarah majelis atau membacakan putusan. Hadir tidak hadir penggugat dengan tergugatnya, putusan bisa dibacakan. Kalau seandainya pihak penggugat tidak hadir, maka putusan dibacakan. Hasil amar putusan tersebut disampaikan kepada pihak penggugat.
Kalau pihak tergugatnya tidak hadir, tidak ada persoalan. Nanti hasil putusan tersebut disampaikan kepada yang tidak hadir gitu. Kalau dua-duanya hadir, itu tidak perlu lagi diberitahukan hasil putusan. Oh, begitu Ya, Pak ya. ya. Ya, siap-siap. Bagaimana sahabat Pengadilan Agama Pekanbaru sudah jelas ya masalah prosedur persidangan yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru. Ya. Dan kesempatan kita ngobrol lagi tentang topik yang lain lagi Pak ya. Ya, yang nanti lebih- kita coba lebih topik menarik, yang lain Pak, ya. lagi. Mungkin Oke, berkaitan siap. dengan masalah cerai gugat atau Iya. cerai talak misalnya. Kemudian atau barangkali sahabat Pengadilan Agama Pekanbaru ingin Ya. bisa tentang materi begini Pak, kita belum tahu. ya silakan Oke, diusulkan silakan, di dalam silakan. WA kita kan. Ya, kita mulai di Masalah medsos waris juga boleh, masalah harta bersama boleh, Iya. pengangkatan anak boleh, Iya, misalnya kan boleh. banyak juga Iya. masyarakat kita yang ingin melakukan melakukan pengangkatan anak Pertanyaan-pertanyaan tapi tidak yang tahu banyak, Pak, ya. syarat-syaratnya apa Karena mereka saja. merasa ketakutan Pak ingin datang, oh persidangan, loh ini pengadilan, loh sepertinya doktrin itu pengadilan seperti apa Ya gitu, harus Pak ya. dihilangkan. Sekarang ini tidak ada lagi ya istilahnya yang seperti itu lagi. Kita Iya. sudah di pengadilan itu sudah terbuka semua. Iya. Kita punya meja informasi, punya meja pengaduan gitu kan. Ada WA untuk melakukan informasi kan gitu kan. Yang pastinya pelayanan prima insya Allah kita berikan kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Ya. Pekanbaru, Pak ya. Yang jelas Mahkamah Agung ke depan saat sekarang ini dan ke depan itu akan tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat gitu. Oke ya. Terima kasih sahabat Pengadilan Agama Pekanbaru, sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ya. Ya.